Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Bu? Puasa? Dah beli baju baru? Dah buat kue? Dah pesan gorden? Dah ngecat rumah? Itulah yang kalian pikirkan itu Bu kadang-kadang. Sehingga kadang-kadang malam Lailatul Qadar itu berubah jadi malam Lailatul Bakar. Kenapa Ustaz? Sibuk mak-mak itu membakar kue tiap malam. InsyaAllah kita semua dalam lindungan Allah. Bapak sehat? Ini lebih banyak pula kata Pak Tunggal tadi, lebih banyak pula perempuan daripada laki-laki. Yang kata Rasulullah, di akhir zaman nanti akan lebih banyak umatku itu yang perempuan daripada laki-laki. Satu laki-laki banding 60 perempuan. Bayangkan Bu, lebih banyak mana kalian hari ini daripada kami? Kalian lebih banyak Bu. Maka pantas nanti di neraka pun akan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Di neraka nanti akan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Ustadz ini macam betul aja. Rupanya Ustadz tahu dari mana. Nggak percaya Ibu tes mati Ibu tengok, lepas itu kabarkan sama kami. Lebih banyak nanti perempuan yang masuk ke dalam neraka Ustadz. Kenapa? Satu, karena kadang wanita tak mampu menjaga lisan. Mamak nih payah. Pantang ada barang baru ceritakan. Pantang tetangga dapat PKH bercakap semua. Satu kampung tahu. Dia kaya dapat, aku tidak. Bergaduh besok. Hati-hati. Pantang ada tetangga dapat bunga janda bolong baru. Bergaduh itu. Itu dapat dari mana? Di mana ancaknya? Nanti mana ancaknya? Abang cerita besok sana jumpai. Ini perempuan, hati-hati kita. Jaga lisan. Hasan Al-Banna nanti dua yang menyebabkan perempuan banyak masuk neraka. Satu karena lisan. Lisan kadang-kadang kita nih, apalagi Ramadan, hati-hati Bunda. Kadang-kadang gara-gara lisan, maaf puasa kita hanya tinggal lapar dan dahaga. Pantang ada yang aneh ceritakan. Pantang ada yang aneh-aneh sedikit, lain sedikit diceritakan. Ini tak boleh. Jangan sampai gara-gara lisan puasa kita ibadahnya hilang, pahalanya hilang, hanya tinggal menahan lapar dan dahaga. Ya Bu, hati-hati. Kalau kami laki-laki ini kalau yang ada aneh pasti kami tak bercakap, paling senggol-senggolan aja. Dah selesai. Kalau mak-mak itu lain. Tengok Kak itu Kak, ya Allah Kak. Semakin pelan ceritanya, semakin ngerilah gosipnya. Itu mak-mak. Dia itu Kak, iya asal tahu kau Kak, ya dia itu Kak, ya Allah Kak, lewat kawan ceritakannya, iya lewat dia Kak, diam Kak, diam. Nggak suka kali aku nengok bibirnya kadang-kadang. Maka pantas nanti lebih banyak kau perempuan dalam neraka. Tak percaya kan Ustaz? Ayo kita tes. Meskipun yang banyak sholat tasbih ini kalian, aku yakin kalian lebih banyak di neraka Bu. Kita tes. Tes ya Pak. Sambung ayat yang kubaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk bapak-bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sambung Pak. Surga. Jangan mak-mak pula, bapak-bapak diam. Sambung ayat yang kubaca Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Sambung.
sambung. Neraka Pak. Udah nggak usah protes dah, udah suka hati pula aku yang ceramah kok, sebalah ibu yang ceramah. Dah hati-hati neraka. Hati-hati ya. Maka Ramadan ini jaga lisan, jangan sampai gara-gara lisan nanti pahala puasa itu hilang. Nauzubillah. Ini sudah 10 terakhir Ramadan, manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini. Jangan sampai kita menyesal setelah Ramadan pergi meninggalkan kita lantas belum ada amal yang kita berbuat. Ini salah satu amalnya luar biasa. Dengan sholat tasbih hati akan jadi tenang, karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir maka hati kita akan tenang Pak. Orang yang zikir pasti hatinya tenang. Maka jangan pernah bermain-main dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kau jangan bermain-main dengan zikir. Mana mungkin zikir itu membuat hati kita menjadi tenang. Andai kata zikir yang kita ucapkan kadang-kadang kita buat main-main. Kadang ada orang berzikir ya Allah sampai menetes air matanya. Kenapa? Ingat dosa. Dan kadang ada anak orang-orang yang berzikir menangis juga dia. Ditanya kawan tuh, kenapa kau menangis? Ingat dosa? Tidak. Jadi aku tengok depanku nangis, belakang nangis, samping kanan kiri nangis. Aku tak nangis agak gengsi juga. Nangis wah. Maka zikir jangan main-main. Seabdul-abdulnya zikir kalimat la ilaha illallah. Ini sholatnya 4 rakaat. Yang dibaca surahnya pendek-pendek 4 kul, tapi zikirnya yang membuat lama sholatnya Ustaz. Lamanya kita sholat tadi tidak sebanding dengan amal kejahatan yang sudah kita lakukan di muka bumi Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi penghapus dosa bagi kita. Jangan main-main lagi waktu zikir. Zikir khusyuk, tawadu. Niatkan itu sebagai pembersih hati, pencuci hati. Karena setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikir. Dengan zikir kepada Allah hati tenang. Maka nanti kalau zikir jangan lagi main-main ya Bu. Aku minta tolong. Apalagi yang wirid-wirid taklim, yang majelis taklim, tolong sambil zikir jangan main-main. Ini kadang-kadang sambil main-main den. Kadang-kadang zikir la ilaha illallah, la illallah. Kadang sambil manggil orang, itu yang aku tak sedang kadang. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana zikir itu mau menjadi pembersih hati kalau kita berzikir sambil melaksanakan aktivitas yang lain? Kabar banyak kita berzikir. Ini sholat tasbih. Jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita lantas belum ada amal kebaikan yang kita lakukan. Salah satunya apa Ustaz? Ramadan bulan sodako. Ramadan bulan sodako. Ini syahrul sodako ini. Ada kisah diangkat dari sahabat Rasulullah, namanya Sya'ban. Siapa? Sya'ban. Sya'ban itu sahabat yang tidak dijamin masuk surga, saudaraku. Sya'ban itu tidak dijamin masuk surga sama Rasulullah, tapi Rasul senang dengan dia. Tidak dijamin Rasul masuk ke dalam surga, tapi Rasul senang dengan dia. Kenapa? Sya'ban senantiasa tak pernah absen dalam sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh. Ini Sya'ban. Dan Sya'ban ini punya kebiasaan aneh. Kebiasaan Sya'ban apa yang aneh? Dia kalau sholat tak pernah dia mau di tengah. Jadi di mana Ustaz? Pinggir. Kalau tak pinggir kanan, pinggir kiri. Kalau tak pinggir kanan, pinggir kiri. Tak mau dia di tengah. Ini Sya'ban Pak. Suatu hari ketika subuh, Rasul ngomong sama sahabat, karena sudah masuk waktu subuh, Abdullah bin Ibnu Maktum azan. Selesai azan, sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, belum nampaknya Sya'ban. Ini sab paling ujung, kenapa belum terisi sama Sya'ban? Sya'ban di mana nih? Rasul suruh sahabatnya, komat. Udah komat. Begitu mau komat, ya nanti kota impak itu nanti Bu jalannya. Ada masanya. Ini kita panas-panasi dulu supaya yang merah itu yang keluar. Tapi merah yang nolnya 5, jangan 4. 40.000 sedikit kali. Nanti atau saya tengok-tengokan nanti ada masanya. Fokus dulu dengan sama. Ini mak-mak ini payah asal suruh saudaraku udah tengok-tengokan. Kau buat duit tidak? Kau utanglah dulu duit kau ya. Nanti kau ganti. Selalu aja. Dengar dulu. Begitu mau komat sahabat, tengok tak ada lagi Sya'ban, Rasul ngomong balik. Tunggu dulu. Jangan lu komat, kita tunggu Sya'ban. Karena Sya'ban belum datang. Tunggu Sya'ban tak datang.
matahari dah mulai keluar. Apa kata Rasulullah? Qomat saja. Mungkin Sya'ban sedang berada di jalan. Qomat. Selesai qomat, sholat. Allahu Akbar. Selesai sholat, Rasul salam. Rasul tengok ke belakang, Sya'ban belum ada nampak. Rasul berdiri, dia bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, iya, adakah di antara kalian yang tahu di mana Sya'ban? Semua diam, tak ada yang tahu. Kalau begitu, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Satu orang tunjuk tangan, saya ya Rasul, tahu persis di mana rumah Sya'ban. Kau tahu? Tahu. Kalau gitu, ayo kita berangkat rombongan ke rumah Sya'ban. Maka Rasul dan para sahabat berangkat ke rumah Sya'ban rombongan. Ibaratnya begini, andai kata berangkat dari 50 ini jam 6 pagi, ternyata sampai di rumah Sya'ban jam 9 pagi, Pak Bu. Berarti berapa jam Sya'ban berjalan kaki? 3 jam. Baru ke masjid, baru dapat masjid. Artinya kalau sholat subuh jam 5 pagi, maka Sya'ban dari rumah jam 2 Pak? Jam 2 pagi. Cuman apa asisten? 3 jam, sanggup? Mikir awak kan? Pak Camat sanggup jalan kaki 3 jam? Ngeri juga Pak Ajir. Ampun guys, ampun Bang Jago, 3 jam. Kira-kira kalau jalan ini dari 50 sampai mana Ustaz? Sampai saya balik, lewat lagi bahkan. Bunut lah jalan kaki, baru dapat masjid. Rasul begitu sampai di rumah Sya'ban menangis Rasulullah. Kenapa? Ya Allah, ternyata sejauh ini Sya'ban untuk sholat berjamaah denganku di masjid. 3 jam baru dia dapatkan masjid. Dia berjalan kaki. Rasul menangis. Kenapa Rasul menangis? Terharu dengan perjuangan Sya'ban. Diketoknya pintu. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Yang nyaut perempuan. Siapa? Waalaikumsalam. Siapa? Saya, Rasulullah. Iya, tunggu ya Rasulullah. Dibuka sama perempuan ini. Ditanya, engkau siapa? Aku istri Sya'ban. Ibu istri Sya'ban? Iya, aku istri Sya'ban. Ibu, aku mau bertanya, Sya'ban di mana? Kok tadi tak nampak salat berjemaah subuh di masjid? Apa kata perempuan ini? Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, Sya'ban semalam sore meninggal dunia ya Rasulullah. Semalam sore Sya'ban meninggal dunia ya Rasulullah. Rasul menangis, bercucuran air mata Rasulullah di kala itu. Maka Rasul bertanya, wahai ibunda, adakah pesan, adakah wasiat yang ditinggalkan oleh Sya'ban sebelum dia meninggal? Ada ya Rasulullah. Apa? Sebelum Sya'ban meninggal, dia menjerit 3 kali sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Apa yang diseritkan sama dia? Pertama, dia menjerit, kenapa hanya sedikit segitu? Kenapa tidak jauh lagi? Kenapa dekat kali? Kenapa enggak jauh lagi? Dia jerit pertama ini. Jeritan kedua dia ngomong, kenapa yang bekas? Kenapa tidak yang baru? Kenapa yang second? Kenapa harus yang jelek? Kenapa tidak yang cantik? Ini jeritan kedua. Jeritan ketiga Sya'ban menjerit, kenapa tak semuanya? Kenapa cuman sepotong? Kenapa cuman separuh? Kenapa tidak total? Kenapa tidak semuanya? 3 kali dia jerit ya Rasulullah. Apa arti dari jeritan ini, kata istri Sya'ban. Lantas Rasulullah menjawab, jeritan pertama ketika dia katakan, kenapa cuman segitu? Kenapa enggak jauh lagi? Kenapa enggak dekat kali? Kenapa enggak jauh lagi? Kenapa dekat kali? Kenapa enggak bisa lebih jauh? Ternyata ketika Sya'ban meninggal, nafasnya yugharghir malam yugharghir, dighargharah, bolak-balik, mau keluar, masuk, keluar, masuk. Nafas itu ternyata video-video amal kebaikan yang dilakukan oleh Sya'ban diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Pertama dia menjerit kenapa dekat kali. Ternyata selama ini dia pergi sholat subuh berjamaah ke masjid 3 jam jalan kaki, ditunjukkan Allah pahalanya. Ditunjukkan Allah pahalanya. Ternyata pahalanya luar biasa besar. Luar biasa Bu. Luar biasa besar. Fadilahnya luar biasa. Menyesal Sya'ban
Kenapa menyesal? Kenapa cuma 3 jam aku jalan kaki? Kenapa enggak 10 jam baru dapat masjid? Kata Sya'ban, menyesal dia. Kenapa harus 3 jam? Kalau tahu aku pahalanya sebanyak ini, kenapa harus 3 jam? Kenapa enggak jauh lagi? Lebih bagus jauh lagi aku berjalan supaya lebih banyak amal ibadahku. Ini kata Sya'ban. Diperlihatkan Allah tayangan video kebaikan. Makanya ini yang hadir luar biasa nih. Yang hadir bukan hanya dari 50. Ada yang hadir Ibu Bupati dari Tanjung Gading. Ada yang hadir dari mana lagi? Dari mana-mana lah. Hadir semua kemari. Insya Allah perjalananmu, tetesan bensinmu, putaran ban roda kendaraanmu, jalan kakimu, naik becakmu, ongkos becakmu, itu semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan. Maka jangan pernah kita berpikir kalau ada acara kayak gini ini suatu kesia-siaan. Enggak ada yang sia-sia. Orang yang duduk tertib dengar ketika ada taklim, maka pahalanya sama dengan dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Maka ibu dia montok di sini sambil ngantuk-ngantuk. Ada yang, makanya kalau ngantuk ini, ada orang ceramah ngantuk bu, ada yang tidur. Tengok orang yang tidur tuh pasti nggak jadi awak tidur. Kenapa? Lucu awak nengok dia. Lucu awak. Terakhir mau ngantuk pun nggak jadi. Kenapa? Senyum-senyum awak nengok dia. Insya Allah tidurmu itu akan jadi ibadah di sini di rumah Allah. Diammu di sini mendengarkan majelis ilmu bu, insya Allah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menaungi kita hari ini. Maka tidak ada yang sia-sia. Kau jauh datang kemari, tidak ada yang sia-sia. Semua Allah sudah siapkan buat kita. Tidak Allah balas di dunia, di akhirat sudah Allah siapkan buat kita bundaku. Maka Sya'ban begitu. Jeritan yang pertama. Jeritan yang kedua apa? Jeritan yang kedua, ternyata jeritan yang kedua dia katakan, kenapa enggak yang baru? Kenapa harus yang bekas? Kenapa tidak yang cantik? Ternyata Sya'ban pernah ketika dia berangkat sholat subuh di waktu hujan, ada orang yang kedinginan. Orang itu kehujanan, kedinginan. Sya'ban pergi, dia pakai jubah. Kalau bahasa kita orang 50 nih, dia pakai mantel lagi balik. Dia pakai jaket jas hujan lagi. Jas hujannya dikasihkan sama orang ini. Untuk apa? Supaya kawan ini tidak kedinginan. Diajaknya orang ini sholat berjamaah di masjid. Ternyata jaket Sya'ban itu maaf, ada sedikit bolongnya, kecil bolongnya. Ternyata dia ngasih yang ada bolongnya kecil sedikit, pahalanya luar biasa bu. Dia kasih barangnya yang bekas, luar biasa pahalanya dari Allah. Allah tunjukkan ketika dia meninggal, ketika nafasnya malam yughargir, dighargarah, bolak-balik ditunjukkan Allah pahala dia ketika memberikan pakaian bekas kepada orang yang hendak pergi sholat subuh, dia kedinginan, kehujanan. Maka Allah tunjukkan kepadanya ganjaran pahala kepada Sya'ban. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita memberi kepada orang, kalau bisa yang terbaik, ada yang bagus awak kasih, yang second. Kalau bisa barang yang awak sayang itu awak kasih sama orang. Apa yang paling awak sayang? Yang terbaik kasih sama orang. Bukan punya awak, tapi belikan yang semerek. Celana awak Lowis, awak kasih sama orang yang serba 35.000. Jangan. Kalau bisa berikan Lowis juga, kasih sama orang itu. Mahal memang, tapi manfaatnya luar biasa. Ikhlas kita, nanti ketika mati Allah tunjukkan amal kebaikan kita sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Maka sedekah kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk siapa nanti? Ujung-ujungnya, endingnya untuk kita. Harta ini bisa dicari bu. Tak ada orang yang miskin karena sedekah. Tak pernah judulnya ada pernah orang melarat, orang tekor, orang bangkrut hanya karena sedekah. Malah dengan sedekah Allah akan berikan rezeki yang tidak kita duga-duga dari jalan yang tak pernah kita pikirkan Pak Bu. Maka sedekah. Jangan sampai nanti ketika sudah meninggal, yang dikatakan Ustadz Badrul tadi, baru menyesal, pengen minta hidup sebentar saja. Untuk apa? Sedekah. Kenapa? Pahala sedekah itu langsung Allah perlihatkan sama kita. Tidak di dunia, dalam kubur Allah lihatkan. Tak di dalam kubur, di akhirat sudah Allah siapkan. Maka siapkan harta kita. Harta tak akan habis karena dengan sedekah. Iya kan? Tidak akan habis. Kadang-kadang manusia ini kalau sama Allah pelit, tapi kalau belanja untuk lebaran, kalau enggak habis 5 juta belum pulang awak dari pajak. Belanja main-main ke pasar malam, masuk ke mall, kalau enggak habis 5 juta, 3 juta, enggak.
Tapi kalau sedekah, di dalam kantong ada 100.000 sebiji, ada 50.000 sebiji, ada 20.000 sebiji, ada 10.000 sebiji, ada 5.000 sebiji, ada 2.000 sebiji. Mana yang awak masukkan? Mana? 2.000. 2.000-nya ada dua, satu cantik, satu jelek. Mana yang awak masukkan? Apalagi kalau sholat Jumat. Ini kotak infak jadi momok terbesar bagi bapak-bapak. Kalau dulu orang yang mendatangi kotak infak, tapi sekarang ini Pak, kotak infak tuh yang mendatangin orang. Sholat Jumat tuh coba, dari ujung ke ujung, apalagi kotak infak yang model pakai roda, terus diluncurkan kotak infak, bup, sana tangkap, tap, oper ke belakang, bup. Terakhir bukan mengisi kotak infak, macam main motor-motoran kawan tuh. Hati-hati. Kita masukkan uang kita yang terbaik. Kadang-kadang kita pelit sama Allah Ta'ala. Ada uang kita, banyak uang kita, kaya kita, tapi yang awak masukkan berapa? 5.000. Ini sholat Jumat, kota infak jalan, waktu masukkan orang kaya, macam-macam gini lah, asisten begini lah, asisten satu kurasa waktu itu. Entah asisten satu, entah camat, tak tahu, macam-macam begitulah. Masukkannya, maaf, tuh 5.000. Makanya kota infak Pak Tunggal kalau bisa transparan, kita kaca supaya nampak berapa yang dimasukkan. Kadang-kadang tutup biar apa? Biar nggak tahu orang, biar nggak apa, ria. Ya nggak ria, orang masuk 2.000, masuk 5.000 tuh tap. Ya Allah, begitu masuk 5.000, di belakang ada tukang becak, disenggolnya Pak asisten. Ini asisten sana Pak, bukan sini, tenang aja lah Pak. Disenggolnya, tap. Ini golak Pak Camat, diambil disenggolnya sama tukang becak itu. Pak, ya, kasihnya duit 100.000. Terkejut orang kaya ini, mak ya Allah, kawan di belakang tukang becak, dia orang susah, yang dimasukkan 100.000. Ya Allah, menangis dia Bu, tapi dia sudah terlanjur, jadi cuman lagi, tak mungkin ngerogoh-ngerogoh lagi kan. Masukkan juga yang 100.000 tuh. Begitu masuk uang yang 100.000 tuh ke dalam kotak infak, disenggolnya lagi bapak tuh sama tukang becak belakang. Pak, iya, itu bukan uangku, itu uang bapak tadi jatuh dari kantong yang ngambil 5.000. Terutak wak itu, ngapulah kau tak ngomong dari awal. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita buat Allah pelit, tapi kalau buat manusia sedekah, wih banyak kurang banyak. Ada orang pesta sedekah, banyak kurang banyak. Yang pesta siapa? Pak asisten, paling sedikit pukulan gopek. Ya kan Pak Camat? Iya. Udah gitu lengkap nulis namanya. Supaya apa? Supaya ingat. Tapi kita sama Allah kadang-kadang kita pelit. Nauzubillah. Nanti kalau sudah Israel itu datang sama kita, baru menyesal kita. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring, tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat, harta melimpah. Dibawa jasad ke tempat sunyi, di dalam keranda dibawa pindah. Tunggu ada keranda dulu, baru kita teringat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang begini, ingat mati, ketika mau mati, ketika sudah datang mau mati, ketika sakit parah, baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maunya supaya orang taubat ini gampang Pak. Caranya gimana? Buat latihan jadi mayit, buat jadwalnya. Setiap malam Jumat latihan jadi mayit, buat jadwal. Malam Jumat minggu pertama Pak asisten, malam Jumat minggu kedua Pak Camat, malam Jumat minggu ketiga Pak Lurah. Tengok Pak Lurah pula paling dewasa di sini. buat jadwalnya. Begitu malam Jumat datang, ketok pintu. Assalamualaikum Pak asisten. Waalaikumsalam. Apa? Giliran Bapak Jumat pertama ngapain? Jadi mayit. Masuk Pak asisten dalam keranda jam 10 malam, buat keliling kampung. La ilaha illallah, la illallah, keliling awak, enggak taubat. Maka jangan tunggu azal mendekat, jangan tunggu sakaratul maut datang baru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Maka hari ini keluarkan harta terbaik kita,
Kami Mimbar Batubara Pak Bu bekerja sama dengan PD Muslimat Al-Wasliyah. Ini luar biasa, kami dikasihkan kesempatan. Apa kata Bunda Sulawati, beliau guru saya di Sanawiyah, bersama dengan Ustadz Asyari, Ustadz Jeffrey kebun kopi, Masya Allah. Dari dulu sampai sekarang begitu aja. Sekarang umur berapa Ustadz? Udah ada 40. Kalau belum hati-hati Ustadz Jeffrey meninggal umur 40 Ustadz. Hati-hati lah sih. Insyaallah panjang umur takwa, amin. Ini guru-guru saya. Ada Bapak Tekad Budi Utomo, ada Bunda Mas Suryani yang tadi mengaji. Masya Allah, ini guru tilawah. Dulu beliau ngaji tidak segini, tidak begini suaranya. Dulu panjang napasnya. Sekarang aku rasa baju hanya agak keketatan tadi, maka pendek napasnya. Memang ngaruh itu, memang baju ketat itu ngaruh pernapasan. Kalau beliau dulu Masya Allah suaranya, saya ingat main marhaban, beliau yang ngajarkan kepada saya. Wih ya Allah, sampai sekarang Alhamdulillah tak nangkap apa yang diajarkan. Kenapa Ustaz? Tak pandai saya marhaban. Ya, berikan yang terbaik buat kita. Hari ini kami Mimbar Batubara bekerja dengan PD Al-Wasliyah. Kami minta izin Bunda, kami dapat tanah wakaf 3 rantai. Itu nanti akan kami bangun pondok tahfiz Al-Quran. Bolehkah kami donasi? Bolehkah kami buka donasi untuk pembangunan rumah tahfiz Quran dari harta wakaf yang diberikan oleh hamba Allah kepada kami? Silakan Ananda, kami tak mampu beri apa-apa, enggak mampu kami ngasih apa-apa sama kalian. Silahkan kalian donasi, silahkan kami persilahkan. Kalau begitu jalankan kotak-kotak akuan. Berikan yang terbaik buat agama Allah. Ini yang depan nih, kasih. Ini kan kakap semua nih. Ada Pak Asisten, ada Pak Camat. Pak Camat, kasih yang terbaik Pak Camat. Kan masih banyak sisa-sisa PKH tu kan? Tak boleh. Kasih. Nah, ada Pak Lurah, Masya Allah. Berikan yang terbaik. Ustadz ini bisanya ngomong saja. Iya, memang gitu. Keliling-keliling, jalankan yuk. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin, tawassal bibis wabil rasul kulli mujah titipan Pak Kabak Kesra. Mullah ala Toha, salatullah ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin, ala Yasin. Yang ketiga, jeritan yang ketiga, ketika Sya'ban meninggal, kata istrinya adalah, kenapa tidak semua? Kenapa hanya separuh? Kenapa aku bagi 2? Kenapa tidak semua? Ternyata jeritan yang ketiga, kata Rasulullah, dulu Sya'ban kembali dari sholat berjamaah di masjid. Maaf, dia melihat seorang pengemis. Pengemis itu kelaparan, dia belum makan. Sementara waktu itu Sya'ban sedang menikmati sepotong roti dan segelas susu. Lalu dipanggilnya pengemis ini, kemari Pak. Dia duduk dekat Sya'ban. Roti itu dibagi 2 oleh Sya'ban. Yang sepotong, yang separuh diberikan kepada pengemis itu. Susu yang segelas dibagi 2, diberikan sebagian kepada pengemis. Mereka nikmati bersama pada waktu itu. Maka ketika Sya'ban meninggal, ditunjukkan Allah betapa besarnya pahala yang dia berikan kepada pengemis itu. Sama dengan kita. Kalau kita hari ini bersedekah totalitas ikhlas karena Allah, tidak memikirkan apapun, semuanya karena Allah, Allah pasti akan persiapkan itu, Bu. Allah pasti akan persiapkan buat kita, tidak di dunia, di akhirat Allah akan siapkan buat kita.
pasti itu janji Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang membelanjakan hartaku di jalan Allah, maka dia sama seperti apa? Menanam sebuah benih. Dari benih itu tumbuh sebuah pohon. Lantas pohon itu menumbuhkan 7 tangkai. Tiap tangkai menumbuhkan 100 butir benih, 100 butir buah. Artinya apa? Sekali kita sedekah, 1000 yang kita masukkan, maka Allah akan balas 700 kali lipat. Maka jangan pernah kita pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang Bapak Ibu berikan ini menjadi amal jariah. Nanti kalau sudah siap pembangunan, bisa anak-anak batubara ini masuk ke sana. Insya Allah kita gratiskan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, Pak Bu. Anak-anak yatim fakir miskin itu perpanjangan tangannya Allah. Kalau mau berkah batubara ini, muliakan anak-anak yatim, muliakan fakir-fakir miskin, supaya apa? Allah redha dengan kita. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sudah kita muliakan agama Allah, maka berkah dari langit dan bumi akan datang untuk negeri kita, negeri Kabupaten Batubara ke depan. Amin. Allahumma amin. Maka 3 yang kusampaikan hari ini. Pertama, beramal, jangan pernah hitung-hitungan sama Allah Ta'ala. Jarak tidak membuat kita goyah dalam istiqomah untuk beribadah di jalan Allah. Malah semakin jauh tempat kita beribadah, yakinlah Allah akan berikan amal ibadah yang luar biasa kepada kita. Yang kedua, dalam beribadah, dalam bersedekah, dalam memberikan harta, jangan pernah harta yang tak kita gunakan lagi, tapi berikan yang terbaik. Kalau kita berikan harta kita yang terbaik kepada hambanya, maka Allah akan balas yang terbaik juga untuk kita. Yang ketiga, kalau kita memberi kepada orang, jangan pernah separuh-paruh, jangan pernah digantung-gantung, tapi Ustaz, sepenuhnya. Kalau ada hari ini rezeki kita banyak, terus keluarkan, jangan pernah kau gantung-gantung. THR keluar, THR ku baca 10 hari sebelum lebaran, ini udah keluar kurasa. Belum, kapan Pak? Cepat cepat zakatkan nanti. Belum ya, belum. Cepat kali orang ini, belum Ustaz, belum. THR keluar, terus zakatkan 2,5%. Cuman sedikit Allah minta 1 juta, 2,5% berapa? 25.000. Berapa THR-mu? 6 bulan gaji. Berapa juta? Ini pandai-pandaian aku aja. Keluarkan yang penting, jangan pernah gantung-gantung, jangan nanti terakhir lupa, tak jadi awak berzakat. Ingat, orang-orang yang sudah sebulan penuh berpuasa, lalu kau tak boleh mudik, itulah para ASN. Tak boleh mudik ini, udah diam aja ontok, taati pemerintah daripada pogi-pogi awak bawa penyakit. Ya Bu, insya Allah tak putus silaturahim dengan kita komunikasi. Mudah-mudahan nanti selesai Covid kita bisa bertatap muka dengan saudara kita. Ya Bu ya, itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Ingat yang 3, jangan pernah jadikan jarak sebagai acuan dalam ibadah. Yang kedua, jangan pernah berikan harta yang tak lagi kita gunakan dalam bersedekah. Yang ketiga, jangan pernah gantung-gantung amal ibadah sedekah kita. Kalau ada rezeki langsung salurkan, supaya apa? Allah tak gantung-gantung rezeki kita. Ini belum keluar THR karena kadang kita gantung-gantung ini. Coba taat tepat waktu sedekah, pasti tak Allah gantung-gantung. Hamin 10 keluar terus. Anta nanti sore kurasa Pak ya. Udah, mudah-mudahan Pak, nanti kabar-kabarilah Pak. Itu saja barangkali yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Manfaatkan beberapa hari Ramadan yang masih ada. Jadikan ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Bayangkan ini adalah tahun terakhir kita melaksanakan Ramadan. Kenapa Ustaz? Tidak ada jaminan di Ramadan yang akan datang usia kita sampai ke sana Bapak Ibu. Maka jadikan kekhusyuan dan ketawaduan dalam Ramadan ini, hari-harinya adalah hari-hari ibadah, agar nanti di ujung Ramadan Allah jadikan kita orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.